Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari unit kerja koperasi siswa ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, pertama-tama sebelumnya kami mau memperkenalkan masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Alfian dari Teknik Logistik B kelas 10 tahun 2002. Saya bertugas sebagai mewawancarai Alif selaku yang ada di koperasi siswa. Saya juga membantu membuat makalah dan PPT. Saya Muhammad Hayat Sabto. Saya absen 19 dari kelas 10 Teknik Logistik. Saya bertugas untuk mengedit video dan juga untuk membuat makalah. Saya Adnan Dwi Putra, absen 4 dari Teknik Logistik B. Saya bertugas membantu membuat PPT. Saya Isra Sukaryani, absen 13 dari 10 Teknik Logistik B. Saya bertugas sebagai videografer dan editing video dan juga membantu membuat makalah dan PPT. Saya Laura Jessica Sena dari kelas 10 Teknik Logistik B, nomor absen 7. Di sini tugas saya membuat makalah. Saya Lalita Nusantara dari kelas 10 Teknik Logistik B, absen 18. Saya bertugas untuk membantu PPT. Dan tarik nafas dulu, hempaskan. Diulang lagi satu kali. Ya, lanjut. Biasa aja. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil usaha dari unit kerja yang kita amati. Jenis usahanya adalah koperasi siswa yang dimiliki oleh SMKN Malang yang berdiri pada tanggal 26 Mei tahun 1979 yang beralamat di Jalan Kanimba nomor 22, Kasih Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Nah, untuk selanjutnya ada tempat dan waktu pelaksanaan. Nah, Senin 9 September 2024 kita melakukan observasi ke koperasi siswa dan memvideo serta mencatat hasil wawancara koperasi siswa. Nah, pada 10 September 2024 kita mengedit video hasil wawancara. Lalu pada Selasa 17 September kita membuat makalah pada hasil observasi pada proses bisnis bidang logistik di unit kerja koperasi siswa. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi. Yang pertama ada anggota. Anggota bertugas untuk mematuhi semua aturan yang ada di koperasi. Yang kemudian ada pengurus. Pengurus bertugas untuk mengelola koperasi siswa. Selanjutnya ada badan pemeriksa. Badan pemeriksa yang bertugas untuk meneliti semua catatan tentang barang maksud atau proyek yang di koperasi siswa. Kemudian ada pembina dan pengawas. Pembina bertugas untuk memperkokoh permodalan yang ada di koperasi siswa. Pengawas bertugas untuk mengawasi semua kejadian yang ada di koperasi siswa. Kemudian ada badan nasihat. Badan nasihat bertugas untuk menasihati semua anggota yang ada di koperasi siswa, baik diminta maupun tidak diminta. Nah, yang selanjutnya ada prosedur kerja. Nah, pertama-tama kita ini membuat kelompok terlebih dahulu. Nah, sehabis kita membuat kelompok, kita menentukan unit kerja pada masing setiap kelompok. Nah, sehabis kita menentukan unit kerja di setiap kelompok, kita mendiskusikan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada koperasi siswa nantinya. Nah, sehabis kita mendiskusikan pertanyaan, kita langsung melakukan observasi ke koperasi siswa. Nah, habis kita melakukan observasi, kita langsung mengedit video hasil wawancara saat di koperasi siswa tadinya. Nah, habis kita mengedit video, kita langsung membuat makalah pada hasil observasi di koperasi siswa. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan, pertama ada Econ. Econ ini kita gunakan sebagai mengedit maupun memvideo pada saat proses wawancara di koperasi siswa. Nah, yang kedua ada buku. Buku ini kita gunakan sebagai catatan poin-poin penting di koperasi siswa. Nah, yang ketiga ada pensil. Pensil ini kita gunakan sebagai mencatat poin-poin penting pada saat proses wawancara di koperasi siswa dan juga menyusun makalah yang
yang akan dibuat nantinya. Nah, yang keempat adalah menghapus. Menghapus ini kita gunakan sebagai untuk menghapus bila mana ada yang salah kita bisa pakai penghapus itu. Nah, yang kelima adalah feedback. Feedback ini kita gunakan sama halnya dengan diskusi. Kita gunakan sebagai untuk mencatat poin-poin ini pada saat proses wawancara ditulis. Nah, yang keenam komputer ini kita gunakan sebagai membuat makalah. Selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang ini operasi siswa atau biasa disebut OSIS adalah sebuah unit usaha yang dimiliki di SMK Negeri Pademangan yang memiliki berbagai macam kebutuhan siswa untuk mendukung kegiatan belajar seperti alat tulis, buku, dan lain-lain. Adapun makanan dan minuman, yaitu seperti kue basah, kue kering, dan minuman dan jenis minuman lainnya seperti air putih, florida, susu, dan lain-lain. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana proses administrasi di koperasi siswa SMK Negeri Pademangan. Yang kedua, berapa pendapatan yang didapatkan dalam satu harinya. Yang ketiga, SOP apa yang diterapkan di koperasi siswa. Dan yang keempat, apakah terdapat kendala yang sering dilakukan ada di koperasi siswa saat keluar masuknya uang dan bagaimana penyelesaian kendala tersebut. Dan selanjutnya ada tujuan observasi. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana SOP yang ada di koperasi siswa. Yang kedua, untuk mengetahui proses administrasi di koperasi siswa. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui termasuk dari luar mengirimkan barang atau zat di koperasi siswa dengan dibuat ulang. Pembahasan pada dari yang pertama bisnis. Kegiatan atau rangkaian kegiatan yang mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, bidang logistik. Proses yang mengatur aliran barang dan informasi dari titik asal ke titik konsumsi. Yang ketiga, yaitu proses bisnis bidang logistik di koperasi siswa, yaitu mencatat keluar masuknya barang atau makanan di koperasi siswa dan menghitung jumlah hasil bisnis di bidang logistik. Terus selanjutnya yaitu observasi logistik. Yang pertama adalah proses operasional. Operasi siswa di SMK Negeri Pademangan menyediakan beberapa produk seperti makanan, minuman, tulis, buku, dan lain-lainnya. Dan produk ini dijual dengan adanya jangkau sehingga dapat membantu siswa-siswi di SMK Negeri Pademangan untuk membeli kebutuhan mereka di koperasi siswa dengan harga yang jangkau. Proses pembelian dilakukan melalui antrian yang terorganisir dengan baik. Misalnya, para siswa-siswi di SMK Negeri Pademangan kemudian memberitahu apa yang mereka ingin akan dijual di koperasi siswa. Pada saat jemput pelajaran, siswa-siswi SMK Negeri Pademangan tidak diperbolehkan untuk membeli makanan minuman, kecuali air mineral, alat tulis, buku, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu pengelolaan keuangan. Koperasi sekolah memiliki sistem pencatatan yang secara teratur dan transparan, dan atau sistem itu melalui sistem manual. Adapun tim penanggung jawab itu mencatat pemasukan dan pengeluaran di koperasi siswa, dan dananya terkumpul bisa digunakan untuk memberi kesejahteraan yang aman di koperasi siswa. Untuk hasil observasi sendiri, itu satu proses administrasi di koperasi siswa SMK Pademangan itu jadi setiap ada masuknya barang ataupun uang, mereka memasukkan ke dalam pembukuan tersebut secara manual. Yang kedua, pendapatan yang didapatkan dalam satu hari itu bervariasi, kadang banyak, kadang sedikit. Yang ketiga, SOP apa yang diterapkan di koperasi siswa.
Jadi setiap saat pelajaran dimulai, tidak melayani pemberian snack ataupun makanan berat, hanya melayani pemberian alat-alat tulis dan air mineral. Untuk yang keempat, kendala yang sering dialami itu tidak ada kendala, lancar-lancar saja. Hasil observasi proses testing di luar semasa pendidikan barang temannya untuk dipastikan dimakan siswa, dan apabila ada makanan yang tersisa, maka pemasok akan memberikan makanan yang kembali dan besoknya akan diganti dengannya. Untuk kesimpulan sendiri, koperasi siswa merupakan unit usaha yang dimiliki SMK 4 Malang yang mempunyai ketersediaan alat-alat sekolah ataupun juga makanan minuman yang harganya sangat terjangkau. Untuk syaratnya sendiri, satu, ruangnya kurang terang atau pencahayaannya yang kurang memadai. Jadikan ruang kopsis itu pencahayaannya agak gelap. Itu seharusnya kopsis mengganti lampu dengan terang agar pencahayaannya lebih luas. Untuk yang kedua, menyediakan uang receh untuk pembelian jika ada uang yang lebih dari produk yang dibeli. Sekian PPT yang kami sampaikan. Setelah itu kami saksikan video yang kami buat. Nama menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Teknik Logistik B. Di sini saya Latifah Sadia, absen 18. Saya Johannes Pariani, absen 14. Saya Walentis Siriadela, absen 7. Saya Muhammad Ilman Nafian, absen 22. Saya Muhammad Rehan Saburan, absen 19. Saya Adanja Dewi Putra, absen 4. Kali ini saya berada di Kopsis dan ini saya beserta Bu Syeba dengan Bu Alim. Saya dari kelas 10 TLB bernama Muhammad Ilman Nafian dan Saya Walentis Siriadela. dia mau mewawancarai atas nama Bu Alim. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Yang ke satu, bagaimana proses administrasi di Koperasi SMKN 4 Malang ini? Organisasinya setiap hari kita ada pembukuan. Jadi setiap ada keluar masuknya barang atau pembukuan, kita selalu ada pembukuannya. Pembukuan. Jadi setiap lanjut untuk yang kedua, berapa pendapatan yang biasanya didapatkan dalam satu hari? Pendapatannya gimana? Dalam satu hari itu rata-rata berapa pendapatannya? Iya, ini ya bervariasi ya kan, iya kan nggak selalu ini ya pasti gitu ya. Kalau banyak ya banyak, ini ya. Oh, jadi tidak menentu gitu ya, tidak menentu. Oke, terima kasih. Lalu yang ketiga, SOP apa yang diterapkan di Kopsis? Untuk ke siswanya atau untuk yang jaga dosis? Siswanya? Ya. Siswanya kita biasanya pelayanannya di jam istirahat saja. Kalau di jam-jam selain jam istirahat kita melayani alat tulis sama air mineral. Oh, gitu ya. Oke. Yang keempat, apakah terdapat kendala yang sering dialami Kopsis saat keluar masuknya barang? Bagaimana penyelesaian kendala tersebut? Sebenarnya kurang ada kendala sih. Lanjut aja. Jadi tidak ada kendala gitu ya. Jadi materinya saja. Oke.
Oke, terima kasih atas waktunya Bu Arin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada perlunya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu. Ya, juga. Sama kenalkan nama saya juga. Saya guru pendidikan Pancasila atau guru sejarah. Nama saya. Saya punya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya melihat di struktur organisasi di PPT tadi, kelompok satu meletakkan bulatan satu itu anggota struktur organisasi. Nah, itu anggota pengurus badan pemeriksa pembinaan dan pengawasan badan penasehat. Saya bertanya mengapa anggota diletakkan di bawah pertama? Soalnya anggota itu mencakup semua struktur organisasi ya, pengurus, badan pemeriksa, dan lainnya. Jadi anggota itu kayak sudah mewakili semuanya. Berarti bukan apakah menurut saya sih, menurut saya itu lebih baik jika memang begitu jawabannya, maka lebih baik ada struktur hierarki. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menurut nomor satu, operasi siswa SMK Negeri Pangkalan termasuk jenis operasi apa? Apakah operasi pinjam, apakah operasi pemasaran, apakah operasi produsen, apakah yang lainnya? Pemasaran apa yang dimasarkan? Makanan, Kalau seragam itu gimana? Apakah dipasarkan juga? kami kan. Kalau dalam seragam operasi siswa sebagai apa? Jalurnya saja. Sama-sama. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah kalian lakukan. Saya menyadari hal ini masih pertama, sehingga pasti ada kurang dan kelemahannya, dan itu adalah sesuatu yang wajar dalam proses belajar. Bisa mungkin, tapi yang terpenting Anda harus terus berani untuk mencoba, berani untuk melakukan, karena kepercayaan diri itu akan tumbuh. Sertifikasi, keyakinan diri itu akan tumbuh ketika Anda berani untuk tampil seperti ini. Ditambah dengan motivasi Bapak Ibu guru. Grogimu, nervousmu itu bagian daripada proses Anda untuk menguatkan kepercayaan diri. Yang ingin saya sampaikan yang pertama, saya melihat untuk PPT ini masih perlu untuk diperbaiki. Terlalu banyak kata-kata deskriptif yang menurut saya kurang penting. Sekarang sudah bisa kita pakai Canva atau mungkin model aplikasi yang lain yang itu lebih menunjukkan gambar sehingga penonton audiens ini antusias untuk melihat mendengarkan apa yang kita lakukan. Jadi saya ingin PPT itu banyak gambar-gambarnya, menunjukkan diagram proses, flowchart dan lain sebagainya, itu akan menarik. Tapi kalau kemudian yang ditampilkan kayak yang di latar belakang tadi kan banyak tulisan-tulisan dia seperti artikel, seperti novel dan sebagainya, sehingga Pak Nuril ini ngantuk gitu. Nah ini tidak boleh kejadian seperti ini ya. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, saya melihat bahwa teknik logistik itu kan banyak mempelajari tentang manajemen, pengelolaan, aliran barang, kemudian juga modal, kemudian bagaimana pertanggungjawabannya dan lain sebagainya. Saya belum melihat Anda memaparkan itu. Dan di dalam wawancara tadi itu terlalu singkat. Apalagi Anda menanyakan berapa pendapatan sehari, jelas dia nggak akan menjawab. Itu rahasia pribadi. Itu dapur operasi.
Sehingga harus dipilih materi wawancara yang tepat. Justru yang harus ditanyakan adalah bagaimana sirkulasi barang datang, barang ditaruh di mana, terus pertanggung jawabannya seperti apa. Karena mohon maaf, dalam sebuah bisnis itu harus ada pertanggungjawaban terkait dengan berapa dapatnya, belanjanya berapa. Itu tadi belum ditanyakan sebetulnya. Ya, itu nggak apa-apa karena Anda sedang berproses, makanya ini kita beri masukan. Ya, jangan bersedih ya, karena ini adalah sebagai motivasi Anda akan semakin yakin. Kemudian yang berikutnya lagi, alangkah baiknya ketika wawancara itu tidak seperti ketika kita membuat konten. Dan tadi itu saya melihat wawancara seperti membuat kontennya. Karena di sini saya sebagai guru agama, maka etika berwawancara itu harus dikedepankan. Misalnya berarti di puji-pujian dan mungkin cantik ya, ini misalnya begitu tidak apa ya. Sehingga nanti orang yang diwawancara itu senang. Terduga dia cerita banyak, jadi sudah tidak bisa menyambut. Nah ini penting, misalnya duduk atau mungkin juga ini harusnya mohon maaf, langsung HP-nya disodorkan menurutnya kurang ini ya. Bagaimana tanpa HP apa suara sudah berantar, apalagi ada yang video gitu kan. Nah ini etika di dalam kita mencari data itu harus diperhatikan. Karena targetmu itu adalah bagaimana manajemen pengelolaan logistik di suatu usaha itu bisa Anda terapkan. Sehingga rumusan masalahnya harus jelas gitu ya. Pertanyaan itu harus dirumuskan secara jelas. Misalnya, bagaimana manajemen pengelolaan barang. Kemudian yang kedua, bagaimana pertanggungjawabannya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya. Ya, SOP-nya tadi juga itu melihat di itu apa namanya? Di rumusan masalah. Nah ini SOP apa yang diterapkan di koperasi siswa? Ini SOP yang apa? SOP apa ini? SOP pembelian, SOP penjualan, SOP barang. Kan SOP banyak, standar operasional prosedur gitu ya. Memang kita nggak belajar manajemen kita lalu tinggi, tapi SOP nya sudah cukup. Tapi harus diperjelas ke SOP yang mana gitu ya. Sehingga kenapa kok harus ada 1, 2, 3, 4 urusan masalah? Kenapa kok enggak 5 dan lain sebagainya? Nah ini apakah sudah dikonsultasikan kepada guru terkait atau belum? Tujuannya apa? Ini yang akan menjadikan Anda itu nanti paham bahwa ternyata pengelolaan logistik di koperasi siswa itu seperti ini, seperti itu. Ya, sehingga nggak kabur mana gitu. Karena memang 5B 1H harus kita. Saya nyadari masih berproses, semoga nanti akhir semester akan semakin baik lagi. Ini terus semangat. Ambil nafas yang banyak, tapi harus dilepas dengan malam ya. Oke, terima kasih untuk terima kasih Pak. Monggo Bapak Ibu, pikiran lagi. Kayaknya saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat timeline-nya, jadi apa yang disampaikan yang tadi masuk akal dari dalam politik pengelolaan. Anda tidak punya kebanggaan di logistik ini apa? Kamu bangga dengan logistik karena gambar-gambar, pokok burung, kira-kira kalau secara desain itu ini kebanggaan logistik gambar apa kira-kira apa yang aku gambar itu gambar apa logistik itu lo gambar orang itu kan tak bosan dulu orang lo apa bosanmu nggak tahu kayak seperti terus kayak JSP gitu, terus kayak apa kartu yang gitu. Nah sekarang kamu di logistik ini apa kebanggaan? Masuk gambar itu dari simbolnya logistik apa? Nggak tahu. Iya. Orang pilih orang olahraga kok nanya kebanggaan logistik ini apa? Yang lain sekarang halus, boleh kubu timur atau kubu barat, saling support
saling melengkapi ya, untuk mengisi. Karena memang sengaja saya sebagai penguji mencari kesalahan. Dan kalau kamu tidak bisa jawab, saya bangga. seperti skisor Aku itu gunting. skisor itu seperti ya itu bahkan buat angkut kita bisa ke atas tempat tinggi gitu loh, alat berat yang digunakan kita untuk menjangkau tempat yang Pekerjaan manusia. Tidak ngomong apa? Oke, ini ya. Sebetulnya belajar presentasi ini kan sudah kami ajarkan di lapangan. Setiap kali kegiatan belajar mengajar itu kan belajar, artinya baca dan pahami, kemudian sampaikan. Ya kan? Terus saya nanya, ada berapa divisi di kelompok ini? Ada berapa bagian? Kamu bagi bagian menjadi berapa? Ada yang dua, ada yang tiga gitu. Dua atau tiga? Satu contoh misalnya bagian wawancara, bagian bikin makalah, bagian saya sebagai mewawancarai, terus ada suara yang videographer, lalu ada Latifah yang membuat pertanyaan di proses. Jadi tidak ada bagian semuanya kerja, semuanya dengan bagian sendiri. Ya, tidak semuanya kerja. Ada nggak yang Munero, cengokong, gedut, kali, ngereseki. Itu jenis apa? Itu jenis apa? Beliau yang aku tok. Ini Munero. Ya, dan kalau memang tidak terjadi seperti ini, ya sih banyak. Cuma masalah knowledge saja. Yang pertama, koperasi. What is the meaning koperasi? Apa sih koperasi itu? Koperasi adalah kenapa sampai kamu muncul yang punya channel di sini saya tahu kok dari bawahnya itu saya diajari begini. Dan saya masuk milih koperasi itu tentunya punya alasan. Jadi kamu terjemahnya koperasi adalah apa koperasi itu? Yang saya baca soalnya bukan koperasi lah, bukan koperasi adalah yang usaha. Bukan ya? Oke. Ini prosesnya, operasinya. Jadi ini siswanya, operasinya sendiri apa? Tempat untuk membeli skala perubahan yang kita Tempat, bukan unit usaha. Salah satu bentuk kan ini kan satu. Yang kedua, yang disampaikan di SUP. Apa sih SUP? Coba ulangi apa yang disampaikan tadi apa? Nah, standar operasional koperasi itu apa? Yang ditetapkan di proses untuk siswanya kan? Untuk siswanya. Ini nggak tahu ya. Wawancara soalnya nggak jelas itu. SOP-nya apa? Hanya sepotong itu aja. Jadi ini loh, ngomong SOP itu tata cara aturan yang akan diterapkan. Dan kalau ini tidak diterapkan kan SOP-nya, itu sama. Satu contoh misalnya, yang pertama ini ada barang datang, ya kan, kemudian sampai pada proses pembelian itu SOP. Ya kamu sebutkan itu sebagian. Ya itu, wes, korek. Yang ketiga, ini melanjutkan persoalan organisasi struktural itu penting. Jadi yang dari top ke bottom. Ya dari atas dulu. Jangan anggota saya dukung. Sama dengan misal saya minta tanda tangan kan. Di situ ada tanda tangan itu mengetahui siapa yang didahulukan. Kalau itu baru yang dari bawah itu ya. Tapi kalau kita dalam posisi nulis struktural itu yang atas di sini.
Bagi misal susunan kepanitiaan, ketua itu dari gubernur tidak bisa. Lalu apa tidak bisa? Betul organisasi Pak. Ini dasar enggak? Kamu nanti bisa bilang. Ini dasar enggak? Kenapa kok anggota daerah? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor ini itu anggota ada itu. Tidak ada ngawur. Enggak. Ngawur dari mana? Siapa sih ada yang protes ini? Siapa yang ngajar? Tidak ada. Dan minta petunjuk. Siapa pemimpinmu? Iya. Kok kan nunggu lagi? Apa? Jadi pembimbing ini benar-benar jadikan pembimbing buat kamu komunikasi agar untuk supaya menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Makanya di olahraga saya bilang jawabin sekarang, ya jawabin ya bareng-bareng ya, enjas. Itu yang saya selalu dikatakan. Siaplah kamu, ya serius-seriusmu, tapi melatih kamu sportif. Saya melatih kamu jujur dan ngomong dan sebagainya. Jangan takut salah. Kalau takut salah beritahu benernya. Itu yang saya bilang. Jadi harus maju terus, mundur terus. Rasanya sebenarnya di kemasan itu pasti begitu. Yang saya lihat performan ada ganteng. Saya sudah pesen kalau bikinan itu. Terakhir menindaklanjuti apa yang disampaikan memang benar pada proses untuk dengan mencari data itu dari beberapa wawancara gitu. Ya wawancaranya mestinya ya kalau awal itu ya dari awal dari mulai masuk itu assalamualaikum, salam pagi ibu, sehat, sudah dapat duit banyak belum bu? Tidak bu, sudah makan belum bu? Kok sabar sih belum makan? Jadi itu bagian daripada melemaskan ya. Semakin banyak pertanyaan itu bukan berarti terus pertanyaan atau lain. Sebelum kamu masuk dan sudah kamu hafal, nanti akan saya tanyakan dan itu sudah di luar kepala. Sebelum masuk sinau bisik ada ini dan kalian nanti ini. Jadi untuk ini. Jadi kesannya orang jalan itu kayak nggak pernah nonton TV ya. Ya kayak itu, kayak nonton HP, tangan di bola itu, kayak kapok. Bisa menang harus menang. Ya, jadi ajar di televisi itu bukan edukasinya bagaimana kita kebawaannya anak sebagainya. Itu ajar itu. Ya, tapi secara keseluruhan SOP. Baik, di dalam step by step setelah jalan ini. Terima kasih. Selanjutnya ada Gunovi sedikit saya dari Gunovi. Ini masukan untuk nantinya gitu kan. Jadi kalau misalnya menggunakan apa namanya sekarang nanti itu kan kamu menyebutkan kita ya kalau presentasi itu kan yang menjalankan apa namanya proyek ini kan kalian sama guru coaching berarti menyebutkan adalah kami dengan kita. Kalau kita berarti ini semuanya ikut ya. Nah kemudian ini satu persatu jawab ya, kesulitan apa yang kalian hadapi dalam mengerjakan proyek ini pada gimana? Waktunya kurang pada itu dalam materi. Terus nggak ada yang nyala terbuka. Jadi kerjanya di HP yang nggak bisa.
Ini kan Bapak Ibu lagi. Sama dengan sama yang lainnya. Ya semoga ke depan orang tuanya punya rezeki banyak. Ya sudah dalam usaha. Waktunya memang cuma 2 hari ya. 5 hari seminggu gitu. Oh lebih. Yes. Untuk selanjutnya semoga lebih baik lagi dalam pekerjaannya dan dengan alat-alat yang bisa kalian gunakan. Ya, semangat untuk selanjutnya. Apa untuk? Oke, saya mendengar. Oh, bagaimana? Saya mewakili dari keseluruhannya ya. Oke, lumayan agak banyak, tapi tadi ada beberapa diwakili Bapak Ibu sebelumnya. Hanya saja di awalnya saya tekankan untuk jadi materi. Untuk membimbing itu jangan dijawab Pak Rakil. Kenapa? Guru ini pakai dong. Ada agama, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, PJOK dan sebagainya. Ya semua itu pembimbingnya. Untuk Pak Rakil itu khususon pendamping di tujuannya. Kalau untuk hal seperti ini, kalian bisa konsultasi ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya. Yang lebih mumpuni atau mungkin IT-nya mau lebih model dari Pak Agama ditambahi Pak. Dari Pak Budiman ditambahi sisos, doting. Ditanyakan ke guru IT-nya. Kalau kamu jawab begini Pak Agama, sejauh saya bener ya. Saya bukti tambah. Guru yang mengajar kalian itu juga melakukan sinkronisasi di awal sebelum kalian masuk di SMK Pak. Jadi mereka sudah paham tujuannya di mana, apa yang mau kalian kerjakan sudah tahu semua. Jadi jangan terpaku punya satu tempat nama Agil, nama Agil, nama Agil. Mereka sudah itu gambar. Paham? Kalian boleh mau konsistensi ke siapapun itu boleh. Ya mau ke Pak Nuril, Pak saya mau mengetahui gimana caranya biar nggak grogi supaya nanti kalau mau presentasi dari kata tadi ya supaya presentasi nggak megangin satu tempat aja ya paham itu boleh kalian konsultasikan makalahmu mau ngomong bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris terserah. Oke, untuk semuanya ya 1, 2, 3 itu semua sama. Yoret, untuk Pak Ragen itu khususon di kejuannya. Oke. Kemudian saya apresiasi sekali pada kelompok yang pertama maju, meskipun tadi agak sedikit pandangan ke atas. Audiensnya di sini, bukan di sana. Kalau di sana itu langit-langit ruangan. Oke. Lalu rumusan masalahmu sudah sesuai dengan tujuan observasimu tadi sudah dilihat dengan hasil. It's okay. Tapi secara teknisnya masih belum ada yang mewakili cara penuh dari logistiknya. Logistik itu adalah aliran barang dari hulu ke hilir atau dari awal sampai ke akhir. Seharusnya kalau sudah ada SOP di situ, kamu sampaikan, misal kamu ambil satu contoh objek tadi apa seragam itu alirannya bagaimana? Misalnya dari pemasok kemudian didistribusikan ke koperasi baru ke siswa, itu boleh kamu masukkan di situ sebagai contoh. Kemudian distribusi penyedia makanan untuk siswa yang ada di koperasi, SOP-nya bagaimana? Strukturnya itu bagaimana? Itu kamu jelaskan, ambil satu contoh. Ya. Kalau modal tadi yang disesuaikan dengan omset itu sudah benar, tapi itu merupakan rahasia dapur, itu tidak boleh. Ya. Lalu terkait dengan video, bumpermu kurang guys. Tahu bumper? Tahu bumper? Bumper
itu awal video sing ono jeng 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 jeng. Nah, jeng jeng itu kan menarik, malah menariknya yang di akhir. Di closingnya malah lebih menarik. Nah, yang jeng 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 itu nggak menarik dari Pak. Bumpernya kurang. Kalau lebih ya, kemudian lebih menonjolkan atau lebih tonjolkan tempat highlightmu dari logistikmu, bukan kayak informasi kayak orang pakai rompi pakai topi apa dilengkap jalan-jalan atau terbang-terbang terserah. Ya, itu yang belum ada lagi. Kemudian dari intro ke perkenalan sampai di akhir video itu intro memiliki kapasitas 1/3 dari jumlah durasi video. Jadi intro memperkenalkan saya Isara itu 1/3 dari total jumlah video. Jadi nggak usah saya tempel foto misalnya suara, cepret di suara, cepret sampai itu Caroline, cepret seterusnya itu saya nih, aduh, aku vlogger, saya apa ini dengan istri saya kan ada Allah, nggak ada kan? Nggak ada. Untuk pasnya nanti diperbaiki lagi kalau nggak ada video ya. Gak usah perkenalkan nama saya Caroline dan ada absen dulu terus mendes terus langsung tempel intronya sedikit saja jangan banyak-banyak. Justru yang ditekankan adalah aktivitas logistiknya di operasi itu yang berujung kayak display barang itu kan venue-nya ya, barang berat, barang ringan itu letaknya bagaimana itu yang belum ada ya. Kemudian yang paling saya tekankan juga, tiap judul slide itu tidak mewakili dari isi slide. Seperti ini struktur organisasi itu secara umum. Tapi secara khusus kamu paparkan dia terkait apa ada. Kalau itu tak ambil kalimat, tak ambil kesimpulan struktur organisasi, hotel SMK Papalan ya soalnya lo judul itu. Ya, secara khusus belum ada. Terus ke bawah nak. Kalau yang lain sama, jangan memberikan deskripsi pada poin, karena poin itu adalah tiap kata atau tiap cuplikan saja. Nah ini sebentar, nomor 4. Apakah terdapat kendala yang sering dialami koperasi siswa saat keluar masuknya? Masuknya itu tidak ada. Dalam kata baku kita di logistik masuknya tidak ada, cuma langsung keluar masuk barang. Masuknya dia ini siapa? Ya itu kartunya, barangnya, pokoknya forklift kita nggak tahu. Ya. Lalu dalam satu kalimat terdapat 2 kata tanya itu tidak diperbolehkan seharusnya. Kalau sudah apa-apa ya wes langsung tanda tanya. Bagaimana ada di bawahnya atau di kelanjutannya. Oke, sudah sensi belum ke guru bahasa Indonesia-nya? Kalau ada lagi di asistensinya, ya, ke bawah lagi. Nah, tujuan itu kalau bisa depannya jangan pakai untuk, tidak perlu pakai untuk, langsung saja. Menganalisis, mengetahui ya. Untuk itu kamu sampaikan pada saat kamu cara bisa. Ada kata untuk lagi mojo. Oke guys, ini hafal ya. Nah, pembahasan kemudian banyak landasan teori. Landasan teori itu kajian pustaka. Jadi biasanya pembahasan dihapus, diganti kajian pustaka. Seharusnya kalau presentasi sudah tidak perlu ini. Intinya mungkin yang paling bawah itu baru kamu masukkan di slide ini, kamu baru ya. Literatur terkait dengan proses ini sudah logistik adalah terkait mencatat promosi barang, menghitung jumlah barang, mendisplay barang, ya, melakukan evaluasi terhadap barang-barang yang tidak laku, mencatat barang-barang yang sudah expired dan sebagainya, itu baru masuk di situ. Itu sebenarnya kosong semua, kecuali yang nomor 3 ya, 3 itu baru oke. Ya, bisa direvisi. Semangat.
luar biasa ya. Meskipun tadi pandangannya ke sana, audiensnya di sini. Kemudian cewek, kalau bisa mau presentasi lagi, hadaplah kamu ke kaca, kemudian suaranya diperbesar, volumenya diperbesar, ya jangan tidak punya laptop itu. Naikkan dari 20 desibel menjadi 100 desibel. Ya, kemudian desibelmu untuk presentasi itu kayak kamu ketemu menggigit aku di gosip. Nah, kamu modelin, ya kok ada nih ya gosip ya, kita ngomong kayak gitu. Jadi kamu presentasi itu seperti itu aja. Terus jangan selalu aldes ini ya. Aku kan jadi media gitu ya. Boleh kamu begini boleh, ini boleh, ya. Oke? Jangan dianggap ini semuanya tidak Cina, kita sudah Cina semua. Ya. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Ditekankan lagi untuk presentasi ke depannya terkait dengan notifikasi statistiknya. Ya. Pertanyaan dan masukan dan arahan juga. Jadi kemudian saya menggunakan yang pertama, yang pasti saya akan mengapresiasi buat kelompok 3 yang sudah maju juga. Memang kunci utama itu pada perjalanan mereka di awal itu pasti, ya pasti akan grogi itu pasti, ya grogi itu pasti. Apalagi ini kalian melaksanakan PJBS. Ya, di sepak kalian saat ini sudah tahu bagaimana sistem PJBS di sepak. Kemudian nanti ke depannya berikutnya kalian bisa mengevaluasi dan menjadikan motivasi untuk berikutnya. Di awal eksistensi memang semuanya menuju ke saya ini. Pak Bapak. Karena sering saya tekankan bahwasanya eksistensi itu bisa ke semua guru yang sesuai dengan kompetensinya. Ya, jadi termasuk arah bahasa dan teknisnya. Misalnya karena mereka larinya karena melihat saya ini wali kelas, akhirnya larinya ke saya semua. Ya. Tapi tidak apa-apa, yang jelas saya akan memberikan motivasi semaksimalnya. Ya, saya sampaikan bahwasannya pandangan saya harus berfungsi semua. Ya, di Bapak ini memberikan kalian mengerti. Kemudian terkait materi-materi seperti saya sampaikan bahwasannya saat ini memberikan kalian di Bapak mengenal teknik logistik. Artinya nanti kemana sih teknik logistik? Seperti ini adalah langkah awal kalian mendalami teknik logistik. Dalam hal ini yang kalian pelajari di sini itu tidak hanya teknik logistik. Akhirnya kalian latih ke jurusan BKP, sudah bisa membuat sebuah bisnis. Ya itu butuh kemampuan dan usaha yang maksimal. Karena kalian menunjukkan diri lebih baik seperti itu masukan-masukan dari Bapak. Ibu Lucy tadi, bagaimana kalau kalian ini mewawancarai ya mungkin karena ini pertama kalian melakukan ya bagaimana menghabiskan diri ini dengan lebih baik. Jadi saya apresiasi dari jadi ya mungkin masuk ke saya terima kasih. Saya terakhir ya. Lain kali kalau pengambilan video boleh kalian tidak record di flash ya supaya tadi nggak ya bergoyang-goyang ya yang maksudnya itu kan mungkin nggak betul ya betul. Nah boleh pinjam tapi tidak ada tentuan ya. Silakan ditutup. Kelompok selanjutnya ada pantun. Tutup. BKP bahasa Indonesia di presentasi kita kali ini. Kali ini mohon maaf jika ada yang salah itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.